sia-sia. Sebelum pekerjaan Kristus merubah, mentransform, kita tetap menjadi sasaran dan target dari mortalitas, yaitu death, kematian. Oleh sebab itu saudara-saudara, Lukas pasal 2 ayat 10 itu mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Jangan kau takut. Ini berita yang disampaikan oleh malaikat sebelum Tuhan Yesus lahir. Jangan engkau takut. Jadi kelahiran Kristus itu berhubungan secara erat dengan apa yang sedang terjadi di dalam dunia. Apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan manusia. Manusia itu diikat. Manusia itu ditutupi. Manusia diarahkan. Manusia itu digeluti oleh satu kekuatan besar yang bernama fear. Ketakutan. Apakah kepercayaan itu bisa menghilangkan fear? Tidak bisa. Apakah nabi yang terbesar bisa menghilangkan fear di dalam diri kita? Tidak bisa. Oleh sebab itu malaikat datang kepada Maria. Hai Maria, jangan takut. Dan kepada gembala, jangan takut. Kemudian pada seluruh dunia, malaikat itu mengatakan, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena telah lahir di kota Bethlehem Sang Juru Selamat yang bernama Yesus. Jadi artinya ialah kelahiran Kristus itu menjawab satu pertanyaan yang penting di dalam dasar hati manusia, yaitu pengharapan untuk hidup. Pada waktu itu saudara, banyak wanita-wanita di zaman Tuhan Yesus itu lahir. Mereka menjadi janda. Kenapa? Karena banyak pria itu bergabung dengan gerakan nasionalisme Yahudi untuk menentang pemerintah penjajah Romawi. Alhasil ialah banyak orang-orang muda, suami-suami muda, orang laki-laki itu ditangkap, dipenjara, banyak yang dibunuh di tempat. Banyak yang dihukum mati dengan cara diadu dengan binatang. Sehingga banyak para janda, saudara di sana. Oleh sebab itu para janda ini hidupnya dalam ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mereka menjadi sasaran dan objek atau target dari orang-orang Farisi. Begitu mereka nyenggol orang laki saja, orang itu berbuat zina, diseretlah mereka. Sekarang siapa yang tidak diberi hak untuk melempari wanita ini dengan batu. Sehingga banyak kaum wanita itu hidup di dalam ketakutan. Dan itu perkataan Tuhan Yesus. Jangan kau melarang anak-anak datang kepadamu. Pada saat itu banyak anak-anak kehilangan ayahnya. Mereka hidup di dalam kemiskinan yang luar biasa. Mereka hidup di dalam ketakutan karena ibunya sendiri hidup di dalam kungkungan ketakutan, bukan main. Jadi pada waktu itu di Yerusalem, di Yehuda, di Samaria, di tempat tanah Palestina dan tanah perjanjian itu dipenuhi oleh ketakutan. Dan ada satu buku yang berjudul Cry in the Dark. Kenapa disebut tangisan di dalam kegelapan? Oleh karena pada waktu itu anak-anak yang berumur 5 tahun ke bawah dibantai habis oleh Herodes. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, jangan melarang mereka datang kepadaku. Mereka adalah anak-anak yang patut dikasihani. Dan Tuhan akan merubah mereka. Oleh sebab itu ketika malaikat mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Oleh karena istilah atau perkataan jangan takut ini dibarengi dengan satu kata yang lain. Jangan takut oleh
gembira, aku membawa kabar sukacita, aku membawa pengharapan, aku membawa satu berita yang tidak pernah engkau dengar dari nabi-nabi perjanjian lama, dari agama-agama mistik orang-orang Romawi, dari agama-agama kontemporer orang-orang Yunani. Engkau tidak akan mendengar seruan ini, jangan engkau takut. Karena pada saat itu saudara-saudara, agama apapun itu menciptakan ketakutan-ketakutan. Kalau engkau kurang amal ibadahmu, niscaya engkau masuk neraka. Bahkan Tuhan itu menyitir perkataan, barang siapa yang ibadahnya tidak setinggi ibadah orang Farisi, dia tidak layak masuk kerajaan surga. Jadi orang tidak punya harapan di dalam agama, saudara. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, orang-orang Yahudi mengikuti dia bagaikan semut. Sebab Tuhan mengatakan, jangan takut. Banyak saat ini orang takut akan kematian. Saya takut. Semua orang takut. Karena kita memasuki sesuatu tempat yang gelap. Dan kita tidak tahu apa di situ. Kenapa Tuhan mengatakan jangan takut? Tuhan mengatakan, aku adalah terang dunia. Dan kita menghadapi sesuatu terang, ada hidup di dalamnya. Dan aku akan merubah yang gelap itu menjadi terang. Dan kitab Yeskiel mengatakan, satu perubahan besar akan terjadi. Dan perubahan itu hanya terjadi oleh karena satu nama, yaitu Yesus Kristus. Perubahan apa? Yeskiel mengatakan, aku akan menaruh hati yang baru kepadamu. Hati yang baru. Karena Tuhan Yesus sudah mengalami mortalitas. Dia dilahirkan sebagai manusia. Dia mengalami mortalitas dengan cara diancam oleh Herodes, dibawa lari, disembunyikan di tempat-tempat tertentu, saudara. Dia mengalami, orang tuanya mengalami ketakutan yang besar. Dan Yesus Kristus mengalami mortalitas dengan cara mati di atas kayu salib. Tetapi setelah itu dia bangkit. Coba perhatikan. Tuhan membawa transformasi setelah Tuhan mengalami semua yang dialami oleh manusia. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, transformasinya apa? Engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus dilahirkan kembali bukan melalui garis Adam, tetapi dilahirkan kembali dari dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita mewarisi immortalitas. Dan Tuhan mengatakan, barang siapa yang lahir di dalam aku, dia akan mengalami kematian-kematian di dalam aku. Dan Tuhan mengatakan, engkau akan juga mengalami kebangkitan di dalam namaku. Dan itu dibuktikan, saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu. Kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan orang-orang yang telah mati di dalam Kristus. Puji syukur, haleluya. Dan mereka bersama-sama berbondong-bondong menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Dan bersama-sama dengan Tuhan memasuki apa itu? Kerajaan 1000 tahun. Saudara, hanya dari dalam nama Yesus ada pembaharuan, ada perubahan. Dan yang penting malam hari ini, pembaharuan itu terletak di dalam cara Tuhan menaruh hati yang baru di dalam dirimu. Hati di mana? Tidak ada ketakutan di sini. Hati yang memandang harapan. Hati yang menikmati sukacita. Hati yang melihat Yesus menyediakan tempat di sorga bagi kita sekalian.
hati yang memuji Tuhan di dalam segala situasi. Dan hati yang dirubah ini membuat segala unsur di dalam kemanusiaan kita itu mengalami perubahan yang radikal. Dari kebencian menjadi kasih sayang. Dari temperamen yang jahat menjadi baik. Dari singa dirubah menjadi singa yang bisa memuji nama Tuhan. Dari ular yang jahat bisa dirubah menjadi ular yang cerdik yang memuji nama Tuhan. Dari berbagai macam bentuk temperamen. Dari yang keras, dari yang lembut, dari yang apatis, dari yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, dari yang kehilangan pengharapan di dalam hidup dengan hati yang baru itu. Oh, haleluya, saudara-saudara. Tuhan mengatakan, aku akan mengambil ketakutan daripada. Dan inilah hati yang baru. Karena kalau kita tidak memiliki hati yang baru, kita tidak bisa merasakan apa yang baru yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Kita menyanyi haleluya 12 kali. Kita berdiri. Mana boleh sahabat saya yang saya kasih. Haleluya. Semua penyanyi, haleluya. 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 Haleluya.
kami yang tidak berdaya dan tidak mempunyai harapan. Kau memberikan harapan yang malah harapan terbesar dan bukan hoax. Bukan buatan manusia, bukan harapan yang dimunculkan oleh artificial intelligence. Bukan harapan yang ditawarkan oleh dunia farmasi yang menolong orang-orang melawan depresi dan ketakutan. Namun harapan yang sungguh-sungguh lahir di dalam hati orang percaya, yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang di dalamnya terjadi perubahan, terjadi di dalamnya sebuah hidup baru, rasa takut yang benar, bukan rasa takut yang percuma. Kini Tuhan, kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan, bahwa transformasi itu harus terjadi di dalam dunia untuk kami. Anak itu lahir untuk kami. Unto us the child is born. Unto us. Pada setiap kami, Tuhan, kalau malam hari ini ada orang yang merasa takut, bimbang, anxious untuk hal apapun juga. Kalau hari ini ada beberapa teman di sini yang sedang mencari the purpose of life, yang masih terus mencari-cari dan tidak menemukan, walaupun merasa udah cukup, tapi tetap tidak cukup juga. Kalau malam hari ini Tuhan ada di antara kami yang terus-menerus kehilangan something di dalam hidupnya, biarlah hatinya dibuka oleh Tuhan, menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Dan itu adalah sebuah pilihan, bukan mau atau tidak mau. Kalau kami mau dan kami mau memilih, akan terjadi sebuah transformasi di dalam hati, pikiran, kehendak, dan tujuan kami buat apa kami hidup di dunia ini. Tuhan berkatilah setiap kami. Terima kasih Tuhan telah memakai hamba-Mu, Pak Emil Cheng, yang telah membukakan, selain dari firman Tuhan, juga dari history, bagaimana Tuhan mempunyai cerita-Mu, His story untuk kami. Kami mau Tuhan malam ini kami tidak pulang dengan percuma. Biarlah kami membawa damai sejahtera Kristus yang tidak dapat dibeli, yang tidak ditawarkan oleh dunia. Kami naikkan puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan menyayangi kami. Setiap kami Engkau lirik, Engkau kunjungi. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, karena kami mau menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bagi orang yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Belakang pintu terus saja, dekat pintu.
Wahyu 12, Wahyu 21, ayat yang keempat. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Ibrani 13 ayat kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Yakobus 1:19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganmu yang membawa kemenangan. Amin. Filipi 4:6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Yakobus 4 ayat ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Saudara-saudara, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dari saudara sebelum persembahan diadakan kita dalam kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang luar biasa ya Tuhan, yang telah rela turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami juga. Kami diberkati setiap hari ya Tuhan, sehingga kami bisa berada pada hari ini. Oh Tuhan, pantaskah kami ya Tuhan pada malam ini ya Tuhan,
untuk memberi sesuatu untuk Tuhan. Biar kiranya persembahan kami ini kami rela memberikannya dengan suka hati. Terima kasih ya Tuhan, pakai persembahan kami supaya kerajaan-Mu diperlebar di dalam dunia ini. Dengar Tuhan doa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sambil memberi, kita akan memujikan satu pujian, kita menyanyi bagi Tuhan. kita pemasangan lilin, saya undang untuk Pastor Leo Lim, Pastor Kim, Pastor Paulus, Pastor Emil, Pastor Agung, Ibu Pendeta Linda, Evangelis Hamdani, Bapak Ibu Pendeta Caroline, dan Bapak Handi. Kami undang maju ke depan untuk penyalaan lilin. Sekali lagi saya undang kepada Pastor Leo Lim, Pastor Kim, Pastor Paulus, Pastor Emil, Pendeta Agung, Ibu Linda, Evangelis Hamdani, Bapak Ibu Pendeta Caroline, dan Bapak Handi.
sorry.